Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Iya kan? Jadi sobat RH sekalian, saya bersama Michael, bukan Sianipar, bukan Sinaga. Iya. Michael Sinaga, jurnalis dari Sentana TV. Ternyata ikut juga dilaporkan. Ada 12 orang yang dilaporkan. Kita cepat-cepatan ya. Oke. 1. Egy Sujana. Betul. 2. Damai Hari Lubis. Kurnia. 3. Kurnia Triroyani. 4. Rustam Effendi. Rizal Fadila. Ke-6. Dr. Tifa. Ke-7. Roy Suryo. Ke-8. Rismon Sianipar. Ya. Kemudian ke-9 Abraham Samad. Ya. Ke-10 Michael Sinaga. Ke-11 Pian dari Langka Update. 12 siapa? Babe Aldo. Oh, Babe Aldo, luar biasa. Itu dia. Saya terus terang agak shock juga. Kenapa banyak sekali yang dilaporkan, dan salah satunya Anda yang ya sebenarnya kan memberitakan soal ini, soal dekat dengan narasumber itu soal lain kan. Ya. Justru wartawan tidak boleh menjauh dari narasumber walaupun tetap ada jarak antara jurnalis dan narasumber. Ya. Apa tanggapan dan perasaan Anda ketika Anda termasuk salah satu dari 12 terlapor yang ditembusi surat dari Polda kepada kepala atau ketua kepala kejaksaan tinggi, yaitu surat dimulainya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Silakan. Perintah dimulainya penyidikan. Nah, salam untuk semua penonton RH Channel, Keren Cadas, sama Sentana TV. Wam, ya kan? Dia vertikal. Sentana TV di sono, nggak apa-apa. Dia vertikal. Soalnya vertikal, sini versi horizontal, ya kan? Jadi begini bang, sebetulnya pas saya diundang klarifikasi hari itu, yang sampai 14 jam itu, di situ sudah saya terangkan seterang-terangnya kepada penyelidik hari itu, yang besok jadi penyidik, kepada Subdit Kamnek, bahwa saya itu adalah wartawan bersertifikasi, terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, soal waktu itu saya tidak membawa kartu atau apa sertifikat alias kayak ijazah lah itu ya. Ijazahnya wartawan itu. Nah, soal saya tidak bawa itu kan urusan lain. Ya kan saya tidak berkewajiban memberikan apapun kepada penyelidik. Meskipun ya kalau dia nelpon ke Dewan Pers seperti yang dia katakan, dia akan tahu. Di website Dewan Pers pun bisa dicari nama saya. Ya kan? Nah, jadi saya hari itu menjawab bahwa semua yang berkaitan dengan video-video saya di Sentana TV harus melalui Dewan Pers. Mekanisme Dewan Pers yaitu ada persidangan etik lah kira-kira di Dewan Pers. Saya dihadirkan, Ketua Dewan Pers dihadirkan, dan Bapak Joko Widodo sebagai pelapor di sini ya. Pelapornya kan hari itu Bapak Joko Widodo. Hadirkan. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan pemberitaan saya? Oh, saya bilang ijazahnya tidak sesuai dengan ijazah lain misalnya. Ya sudah, hadirkanlah ijazah Anda, saya hadirkan ijazah yang lain. Biar kita jelas nih. Kalau memang saya yang salah, kita beri permintaan maaf, kita beri ruang Pak Joko Widodo untuk membuat hak jawab. Saya videokan, bahkan saya minta maaf lagi, gitu loh. Jadi itu sudah clear untuk bagaimana cara menanggapi media-media ini. Satu. Nah, yang menarik lagi bang, seperti kemarin ada pelaporan dari Rismon Sianipar ke Polda DIY, ke Polda Yogyakarta, itu kan muncul dari ketidaksesuaian keterangan tahun 2017 katanya pembimbing akademik. Padahal saya bersama Bang Rismon Sianipar pergi ke Yogyakarta bertemu Pak Kasmujo, katanya dia bukan pembimbing akademik. Nah, hal-hal seperti itu juga harusnya diselesaikan di Dewan Pers pun bisa. Oh, mana yang benar gitu kan? Nah, tapi inilah yang lucunya dengan negara ini, sesuatu yang sangat prematur dan belum diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, dinaik-naikkan ke penyidikan. Malah saya jadi terlapor. Apa ceritanya ini? Dan saya rasa wakil rakyat kita di DPR harus bergerak ini.
Bergerak atau bersuara? Oh ya, bergerak dulu dong dari rumah. Kalau nggak bergerak naik mobil ke Senayan, nggak bisa bersuara dia, Bang. Ya, jadi harus bertindak, bersuara, dan memanggil pihak-pihak terkait ini dari kepolisian, periksa. Kan katanya Pak Listio akan melibatkan pihak eksternal. Ya. Apa yang cuma yang hadir di gelar perkara khusus itu saja, 3-4 orang. Ya. Saya rasa kasus ini sudah melebihi dari itu, Bang. Jadi harus eksternal, itu harus DPR gitu loh. Iya, yang menarik adalah kita bicara tempus delicti sama locus delicti. Ya. Pertama kali Anda diperiksa, kalau tidak salah, locus delicti dan tempus delicti itu tanggal 26 Maret 2025. Tapi sekarang rupanya berubah. Locus delicti-nya ya di 22 Januari. 22 Januari, Bang. Yang saya tahu itu lagu Iwan Fals. 22 Januari kita berjanji Betul. agar saling mengerti Ya. apa yang di dalam hati. Betul. 2 lembar fotomu dalam lemari kayu. Oke, coba. Waduh, penggemar Iwan Fals banget nih kayaknya nih. Nah, jadi saya mau jelaskan. 26 Maret itu saya beristirahat di rumah, tidur. Ya. Itu yang saya katakan kepada penyelidik. Ya. Nah, 22 Januari ini pun saya kasih tahu aja, 20 Januari itu ulang tahun Sentana. 22 Januari. 20. Oh, 20-nya. 20-nya itu ulang tahun Sentana. Itu ulang tahun Rocky Gerung itu 20 Januari itu. Oh iya ya, berisama ulang tahun dengan Sentana ya, ngeri kali. Sama keponakan saya. Oke, jadi kebetulan di ulang tahun Sentana itu hadir juga Pak Roy Suryo. Oke. Saya undang, hadir, dan disitulah kami berinteraksi sampai kira-kira jam 9 malam lah. Nah, dan setelah itu saya tahunya Pak Roy Suryo itu keluar kota, setahu saya. Tapi mendingan beliau ceritakan sendiri lah pengalaman beliau. Nah, setelah acara itu kami juga cukup lelah. Jadi 2122 itu saya tidak kemana-mana. Saya tidak menghadiri acara apa-apa. Saya tidak berkegiatan sampai bisa menghasut lah, atau mencemarkan nama baik orang, atau memfitnah atau apapun. Saya yakin sekali, saya tidak adalah rekaman yang ada sayanya, yang dimana saya hadir di situ, atau saya merekam sesuatu yang memenuhi unsur-unsur pidana tersebut gitu loh. Jadi aneh lah, benar-benar aneh ini. Satu, anehnya karena pindah. 2, sudah dipindah pun tetap aneh, tetap saya nggak ngapa-ngapain di situ. Jadi ya untuk Polda Metro Jaya kayaknya Anda sudah membuat kesalahan besar ini. Ngawur tempatnya, ngawur. Jadi locus delicti-nya benar, tempus. Tapi begini yang jadi masalah adalah gitu loh. Kalau menyebut tempus dan locus delicti tanggal 22 Januari gitu ya. Ya. Dan ternyata kita bisa membuktikan secara alibi gitu ya. Secara alibi bahwa kita tidak di sana, sehingga kita tidak bisa dikatakan melakukan katakanlah tindak pidana begitu ya. Jadi gimana ya? Menurut saya tiba-tiba apakah kemudian Polda Metro nanti geser-geser lagi? Oh, tanggal 22 Januari itu cuma entry point-nya. Kami juga mencari yang lain gitu. Oh, jangan begitu dong. Harus jelas ya. Iya, artinya kan dia besok kan ini akan panggilan namanya, bukan undangan lagi. Besok dia kan akan memanggil kita berdasarkan surat itu, surat SPDP itu. Nah, kalau memang Polda Metro Jaya ini profesionalitasnya hanya sebatas itu, ya sudah pantaslah dipertanyakan oleh DPR. Ya kan? Masa sih, ini kan ibarat gini Bang, dia nggak tahu siapa yang salah, dia nggak tahu tempatnya di mana, dia nggak tahu waktunya kapan. Yang penting ada dulu lah yang judulnya penyidikan gitu. Dia pun nggak tahu pasalnya apa, saking banyak begitu pasalnya. Apa iya Bang, menurut Abang aja deh, ahli hukum deh, yang mengerti hukum, apa iya seseorang bisa dalam suatu peristiwa, dalam satu acara melakukan 10-10-nya itu pasal itu? Jadi dia sekaligus memfitnah, sekaligus menghasut, sekaligus mengubah dokumen, apalagi tuh, sekaligus semuanya dah mencemarkan nama baik. Masa iya sih? Gitu loh. Jadi aneh gitu. Sekalian aja taruh 100 lagi pasal. Apa kek, penganiayaan kek, pemerasan kek, apa kek, biar sekalian banyak gitu Bang. Tanggung banget 10 doang. Biar suratnya 9 halaman Bang. Jadi kalau kita lihat ya, pasal yang digunakan itu adalah pasal 310. Itu pasal pencemaran nama baik KUHP ya. Betul. Pasal 311 KUHP itu pasal fitnah. Pasal 160 pasal provokasi atau penghasutan.
Yang keempat pasal 27A mengenai pencemaran nama baik melalui elektronik ya. Ya. Kemudian yang keempat tuh, yang kelima itu dia menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE Ya. mengenai menggunakan dokumen tanpa izin ya.